Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rivaldo Lamingo dengan NPM 2519089 dari kelas A2. Ingin mempresentasikan mata kuliah dasar-dasar Penjas dengan dosen pengampu Bapak Eko Putra Utama JMPD. Di sini pertama saya akan menjelaskan pengertian pendidikan jasmani. Definisi pendidikan jasmani adalah pendidikan melalui aktivitas jasmani atau gerak. Dengan berpartisipasi dalam aktivitas fisik, siswa dapat menguasai keterampilan dan pengetahuan, mengembangkan apresiasi estetis, mengembangkan keterampilan genetik, serta nilai sikap yang positif, dan memperbaiki kondisi fisik untuk mencapai tujuan pendidikan jasmani. Selanjutnya, adapun tujuan pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani hampir sama halnya dengan pengertian pendidikan jasmani. Tujuan pendidikan jasmani pun sering dituturkan dalam redaksi yang beragam. Namun, keragaman tujuan penuturan tujuan pendidikan jasmani tersebut pada dasarnya bermuara pada pengertian pendidikan jasmani itu sendiri. Artinya, cakupan pendidikan jasmani tidak hanya terfokus pada aspek fisik saja, melainkan juga aspek mental, emosional, sosial, dan spiritual. Secara umum, tujuan pendidikan jasmani dapat diklarifikasikan ke dalam 4 kategori, yaitu perkembangan fisik. Tujuan ini berhubungan dengan kemampuan melakukan aktivitas yang melibatkan kekuatan fisik dari berbagai organ tubuh seseorang. Perkembangan gerak, tujuan ini berhubungan dengan kemampuan untuk melakukan gerak secara efektif, efisien, halus, indah, dan sempurna. Adapun proses pembelajaran. Proses belajar juga dikatakan sebagai proses terpadu. Ini berarti prasar yang menyangkut sesuai aspek, yaitu meliputi aspek fisik, sosial, emosional, intelektual, dan moral, dapat terlihat secara aktif ketika kegiatan belajar itu sedang berlangsung. Pertama, belajar membantu individu untuk mencapai pertumbuhan dan perkembangan secara utuh, untuk memenuhi semua kebutuhan dirinya. Kedua, belajar sebagai aktivitas untuk memperoleh pengalaman yang ada di lingkungan sehingga individu dapat mengoperasikan pengalaman itu sebagai subjek belajar. Ketiga, belajar yang menuntut adanya keterlibatan siswa secara aktif dan insentif. Keempat, mendorong siswa untuk belajar terus-menerus, artinya siswa tidak hanya mendapatkan informasi tetapi juga memproses informasi tersebut, sehingga belajar itu tidak pernah berakhir. Adapun kemampuan belajar gerak, mulai dari adanya rangsangan dikelola dalam pikiran, dan kemudian ditampilkan melalui respon yang dilakukan oleh tubuh. Belajar gerak pada umumnya bertujuan untuk mendapatkan tahapan gerakan yang paling sempurna, dan tentunya hal tersebut tidak akan tercapai dengan secara instan, karena untuk mencapai gerakan yang sempurna dibutuhkan suatu rangkaian atau urutan gerak yang teratur, cepat, tepat, dan lancar. Dari situ, John Droutsky dalam Sugianto mengemukakan pengertian belajar gerak adalah belajar yang mewujudkan melalui respon muskular yang diekspresikan dalam gerakan tubuh atau bagian tubuh. Dan yang terakhir, perkembangan anak usia sekolah dasar. Di Indonesia dewasa ini, perkembangan anak tengah mendapatkan perhatian serius terutama dari pemerintah, karena disadari benar bahwa mereka yang akan menjadi penerus generasi yang ada sekarang. Untuk mewujudkan generasi penerus yang tangguh dan mampu berkompetisi, diperlukan upaya pengembangan anak yang sesuai dengan masa pertumbuhan dan perkembangannya. Seringkali perkembangan motorik anak diabaikan atau bahkan dilupakan oleh orang tua, pembimbing, atau bahkan guru sendiri. Sekian presentasi dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.